semua perindu Nabi. Ahlan wa sahlan dari kami, Khatam Ashrif Quran Village. Semoga Allah merahmati semua yang datang malam ini. Inilah bulan sungguh mulia, bulan ini Rabiul Awal. Terima kasih Buya Yahya datang ke kampung Cua, memberi mutiara kata, membawa rahmat dan juga anwar. Marhaban ya Rabi', marhaban syahwal anwar, marhaban ya syafi' birrahmah wal anwar, marhaban ya Rabi', marhaban syahwal anwar, marhaban ya syafi' birrahmah wal anwar. Inilah bulan dinanti-nanti oleh semua perindu Nabi. Ahlan wa sahlan dari kami, Rabiul Awal yang diberkati. Rabiul Awal bulan bertua, lahirnya Nabi penuh berkah, putuskan sebagai rahmah, penyampai salam penuh hikmah. Ya Rabbi, marhaban syahral anwar, marhaban ya syafi' birrahmah wal anwar. Dunia kala dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar kami terucap. Dunia kala dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Jejakkanlah kaki kami ke bumi berkah tanah suci, agar dapat ziarah Nabi, beribadat di taman syurgawi. Marhaban ya Rabi', marhaban syahral anwar, marhaban ya syafi' birrahmah wal anwar. Marhaban ya Rabi', marhaban syahral anwar, marhaban ya syafi' birrahmah wal anwar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bila
bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu. Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah, selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Engkau mulana ya Rasulullah, engkau mulana ya Habiballah, engkau mulana ya Rasulullah, engkau mulana ya Habiballah. Namamu kan terus terpahat di hatiku wahai Muhammad, moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Akan tetapi terimalah jasadku yang semakin lemah, izin padanya dapat ziarah kuburkan dia di Madinah. Engkau mulana ya Rasulullah, engkau mulana ya Habiballah, engkau mulana ya Rasulullah, engkau mulana ya Habiballah. Agar roh beroleh syafaat dari penghulu bumi Madinah, hadirlah ya Rasulullah saatku di alam barzakh. Manakan mungkin dapat lari dari mengingatimu Nabi, jika amalan setiap hari ialah sunnah baginda Nabi. Engkau mulana ya Rasulullah, engkau mulana ya Habiballah, engkau mulana ya Rasulullah, engkau mulana ya Habiballah, engkau mulana ya Rasulullah, engkau mulana ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Alhamdulillah, setelah alunan qasidah yang mendamaikan jiwa tadi, izinkan saya memperkenalkan secara ringkas tokoh utama kita pada majlis pada malam ini. Sebelum itu saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Al-Fadil Tuan Guru Ahmad Uzaini bin Abdul Rahman Al-Hajari di atas kedatangan beliau pada malam ini. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, izinkan saya kongsikan serba sedikit mengenai tokoh utama kita pada majlis malam ini, iaitu Buya Yahya Al-Bahjah.
Nama beliau ialah Yahya Zainul Ma'arif, dilahirkan pada tanggal 10 Ogos 1973 di Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Di peringkat sekolah rendah, beliau belajar di Madrasah Diniyah Al-Falah di Blitar selama 8 tahun di bawah asuhan Al-Murabbi Kiai Haji Imran Mahbub. Kemudian di peringkat menengah, beliau melanjutkan pengajian ke pesantren dan lughah wa dakwah Pondok Dalwa Pasuruan selama 8 tahun di bawah asuhan Al-Murabbi Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, sebelum menyambung pengajian tinggi beliau di Universiti Al-Ahqaf Hadramaut, Yaman, di mana di sana beliau memperoleh ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana, degree dan master dalam bidang syariah. Setelah itu beliau Yahya menamatkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah PhD di American University for Human Science, California, Amerika Syarikat, dengan keputusan yang cemerlang. Beliau juga dianugerahkan Profesor Kehormat oleh Universiti Islam Sultan Agung Semarang. Sekembalinya beliau ke tanah air, beliau mengasaskan Pondok Pesantren Al-Bahjah di Cirebon, Indonesia, yang kini berkembang luas ke seluruh Indonesia dan juga luar negara. Buya Yahya terkenal dengan gaya dakwahnya yang lembut, penuh hikmah dan sejuk didengar, berpaksikan ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beliau juga merupakan salah seorang benteng bagi akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Beliau juga merupakan tokoh ulama yang berpengaruh di media sosial, bahkan pengikutnya di Instagram melebihi 5 juta orang. Tanpa membuang masa, dengan ini saya menjemput Al-Fadil Buya Yahya Al-Bahjah untuk menyampaikan tausiah beliau kepada kita semua pada malam ini. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Lalu share boleh lah. Boleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah alladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi a'azzana bi sayyidina Muhammad. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ilayna ya Rabbana ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. A'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa hsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiru dhunubi ighfiri dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijal kurub wa ya satirul uyubi isturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika gelar itu benar ada pada kita, sudah cukup. Menjadi perindu sejati, pecinta baginda Nabi yang sejati. Karena kalau kita menjadi perindu sejati dan pecinta sejati, kita akan dapatkan kabar gembira. Kita akan dapatkan sanjungan dari baginda, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka ayo kita berlomba-lomba. Kita berlomba-lomba berusaha untuk menghadirkan cinta di dalam hati kita. Cinta bukan sekedar kalimat terucap, tapi bagaimana hati kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mudah kita berucap cinta, akan tapi benarkah kalimat yang diucap oleh lisan ada di hati kita? Tapi yakinlah bahwa Tuhan kita yang Maha Agung, Maha Kuasa, seperti telah Maha Kuasa menjadikan lisan kita berucap cinta,
maka Maha Kuasa menjadikan hati kita mencinta. Maka senantiasalah memohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi sangat agung dan istimewa. Cuman sepertinya kita tidak terlalu menganggap agung dan istimewa. Mungkin kita perlu bukti kalau kita ini kurang menganggap agung. Kita setiap hari mungkin minta, ya Allah berikan padaku rezeki yang halal. Pernah? Panjang umur, pernah. Rezeki yang banyak, pernah. Karena kita menganggap rezeki itu penting. Rezeki penting untuk kehidupan kita. Akan tapi tanyakan kepada dirimu sendiri, pernahkah engkau meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad? Kalau jawabannya tidak, berarti selama ini Anda tidak menganggap cinta kepada Nabi Muhammad adalah hal yang penting dan istimewa. Tinggal tobat hari ini kita rubah. Bahwasanya kita harus menyadari bahwa kecintaan kepada Rasulullah adalah istimewa. Kemudian perlu pembuktian. Kalau kita merindu Nabi, kita menganggap cinta Nabi penting, maka cintakan siapapun yang ada di kiri kanan kita kepada baginda Nabi. Maka jangan sampai hanya sekedar kita menjadikan diri kita cinta kepada baginda Nabi, tidak cukup. Justru tanda cinta kita kepada Nabi yang sesungguhnya adalah kita merindukan siapapun yang di kiri kanan kita untuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya adalah anak-anak kita. Anak-anak kita. Anak-anak kita harus merindukan kepada baginda. Anak-anak kita harus kita cintakan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Merindukan, menjadikan anak kita rindu dan cinta kepada Nabi perlu proses panjang. Proses panjang. Hari ini kami akan sedikit menyinggung tentang anak-anak ya. Kebetulan karena di hadapan kami ada para santri-santri. Sebelum kita bincang-bincang yang lainnya, anak-anak, baik. Sebelumnya anak-anak santri, pelajar, wahai anak-anakku, kami dengar kalian telah dirindukan oleh untuk membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Nasihat buat kalian terlebih dahulu. Kalian lebih berhak untuk kami nasihati sebelum yang lain, karena kalian yang berada di tempat ini, yang mukim di sini, yang telah datang dari tempat yang jauh, meninggalkan ayah ibundamu untuk tinggal di tempat ini. Dengar wahai anakku, yang beruntung siapa? Yang beruntung adalah bukan kalian saja, orang tua kalian adalah orang tua yang beruntung. Karena mempunyai anak yang telah dirindukan oleh Allah untuk berada di taman surga Allah. Punya anak seperti kalian, yang anak-anak seperti kalian ini punya gelar khusus. Nabi menggelari, memberi nama spesial. Maka pahami makna ini wahai anakku, berbanggalah. Nabi menyebutkan dalam satu riwayat, idza ja'akum qaumun yatlubuna al-ilma qulu marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah wa kunuhum. Jika datang kepada kalian sekelompok kaum yang menuntut ilmu kayak gini, Nabi merintahkan pada yang lainnya kalau pengen mulia, sambut mereka marhaban marhaban, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Wasiat Rasulullah, wahai wasiatnya Rasulullah. Gelarmu wasiat Rasulullah, maka banggalah. Jadi kalangan santri sangat pantas kalau dia menyadarkan pada dirinya bahwa saya adalah wasiatnya Rasulullah. Wasiat Rasulullah. Maka jangan tanya siapa itu? Pelajar ini datang. Kalian suami ini wasiatnya Rasulullah. Apa makna wasiatnya Rasulullah? Wasiat Rasulullah adalah Rasulullah berpesan kepada siapapun yang ingin mulia, Ukunuhum, perhatikan mereka. Anda orang kaya raya pengen berjaya dan mulia, jangan lupa ini wasiatnya Rasulullah. Perhatikan mereka dengan harta kekayaanmu. Yang punya jabatan di kerajaan, jika bermanfaat bisa menjadi sebab jayanya para penuntut ilmu, ayo perjuangkan. Siapapun dari kita, ukunuhum. Maka ini kami bahas dulu anak-anak di hadapan kami ini.
Kalian istimewa wasiatnya Rasulullah setiap saat kalian berada di mana? Di taman surga Allah. Yang Nabi menyebutkan idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman surga maka gembalakan dirimu. Kalau kambing, bawa ternakmu, bawa dirimu untuk menikmati tempat tersebut. Farta'u, pergilah ke tempat tersebut. Sahabat Nabi bertanya, wa ma riyadul jannati, apa itu taman surga? Disebut hilakut dzikri dan hilakul ilmi, tempat berzikir dan tempat menuntut ilmu. Apa maknanya? Kalian adalah anak-anak istimewa. Yang beruntung adalah orang tuamu, orang yang paling beruntung. Semua hembusan nafasmu ada nilai pahala. Pahala untuk siapa? Pahala untuk dirimu sendiri, wahai anak soleh. Dan pahala untuk orang tuamu yang setiap hari dengan jerih payah meres keringat banting tulang untuk mendapatkan rezeki untuk membiayai kalian. Dan juga untuk siapapun dari mereka yang peduli dan memperhatikan urusan kalian. Pahala-pahala kalian akan mengalir kepada mereka dan guru-guru kalian. Maka kami ingatkan, jika Anda diberi oleh Allah anak-anak semacam ini, perhatikan wahai para ustadz. Berbahagialah, ini adalah karunia agung dari Allah untuk Anda. Jaga mereka. Kemudian Buya ingatkan pada kalian, wahai anakku, niat yang baik karena Allah. Kalau kalian belum bisa bangga, kalian belum beruntung. Kalau kalian belum bangga bahwasanya kalian di tempat yang mulia, lihat pikirannya, saya akan hengkang, saya akan pergi meninggalkan tempat ini. Kalian belum berbangga dengan tempat mulia ini, tidak beruntung. Seperti pepatah, nanti kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Laksana ayam mati kelaparan di lumbung padi. Biarpun katanya kamu berada di tempat yang mulia, tapi tidak mendapatkan kemuliaan karena apa? Niatmu tidak baik. Niat karena Allah. Kemudian setelah itu, tadi sudah bincang-bincang kepada yang sangat kami cintai, Tuan Guru Ahmad Lutfi bin Abdul Wahab, dan juga di hadapan kita adalah Romo Yai Syekh Zuron. Ada Rozaini, Masya Allah, Syekh Rozaini. Semoga Allah menjaga beliau dan para kiai-kiai yang ada di sini yang kami tidak bisa sebut. Mereka adalah guru-guru kita semuanya. Insya Allah sayang ya, sedikit. Setelah itu kamu akan tinggal, kamu akan berkembang sendiri. Hanya sedikit, sampai sini kami akan bincang berada di belakang sana. Ingat belajar, jangan lama-lama menghafal Al-Quran. Ada program setelah itu, memahami isi Al-Quran. Jangan terpesona hanya menghafal Al-Quran, setelah itu tidak mengerti hukum Al-Quran. Tapi kalau sudah dirindukan Al-Quran istimewa, karena umur seperti kalian ini paling tepat menghafal Al-Quran. Dalam dunia perkembangan, dunia yang mengamati perkembangan anak, masa puber, pancaroba, perbedaan dari anak-anak menuju dewasa adalah usia kalian. Usia yang sering bimbang. Usia yang sudah mulai ada sesuatu dalam dirinya, ada syahwat. Maka paling tepat seumur kalian adalah untuk menghafal Al-Quran. Pagi menghafal, sore setoran. Pagi menghafal, sore setoran. Tahu setoran? Menyetorkan hafalan. Apa setoran? Cakap Malaysia macam mana? Semakna menghantarkan. Paginya kita menghafal Al-Quran, sorenya kita hantarkan hafalan kepada sang ustaz. Apa namanya? Tasmi'. Terserah, tasmi' bahasa Arab. Kita bikin bahasa Melayu. Hantar hafalan sudah. Lihat, jadi kesibukan anak di usia 12, 13, 14, 15 paling tepat adalah seperti kalian dengan Al-Quran. Kemudian setelah itu kalian perlu mempelajari isi Al-Quran. Teringat Imamul Mufassirin di abad modern ini, seorang alim besar dari Mesir namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau pernah mengucapkan kalimat sederhana tapi bermakna, sampai dibaca sekali kami teringat tidak lupa-lupa. Beliau mengucapkan kalimat, umirna bitadabburil Qur'ani wa qad takaffalallahu bihifdhihi walakinnana insyaghalna bihifdhihi wa tarakna tadabburah. Kita ini diperintahkan untuk merenungi Al-Quran. Adapun yang menjaga Al-Quran adalah Allah. Allah berfirman, nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran, kami menjaga. Allah menjaga Al-Quran. Walakinnana insyaghalna bihifdhihi. Kadang kami sering sibuk menghafal tapi lupa merenungi isi Al-Quran. Maka yang sudah dirindukan menghafal Al-Quran, oke, cakep. Tapi jangan lupa setelah itu mau kemana. Maka ini kan bincang setelah tahfidz, ada namanya kelas tafaqquh fid din, yang disebut oleh Rasulullah, yatafaqahu fid din, memahami ilmu agama, mengerti halal haram, ngerti mana benar, mana hak,
Kalau hanya sekedar menghafal saja, tidak. Apalagi setelah menghafal Quran langsung diambil masjid, jadi imam masjid. Undangan, bacaan Quran sana sini, yang lain belajar pandai. Ini yang panggil suaranya paling bagus, tidak pandai-pandai. Karena sering diundang ke sana kemari. Yang selain alim, ini hanya diundang untuk di masjid sana, masjid sini. Saya ingatkan, ini bahasa cinta dari Buya. Di pondok ada tahfidz Quran, kita ada pondok tahfidz Quran. Tapi kita motivasi, tidak cukup menghafal Quran. Setelah menghafal Quran, kalian belajar ilmu halal haram. Dan orang yang berani menghafal Quran, biarpun tidak tuntas, anggap saja hafal 10 juz, hafal 5 juz, istimewa dia. Artinya telah terasah akal cerdasnya. Dia telah terlatih kesabarannya. Dia kalau belajar ilmu syariat sebetulnya sangat mudah. Kenapa? Sudah terlatih. Cuman yang jadi masalah, karena merasa sudah punya Al-Quran, sehingga menjadi malas, tidak mau belajar. Kenapa? Kalau sudah punya hafal Quran, sering diundang, suruh makan enak. Akhirnya tidak alim-alim. Tidak, kalian bisa menghafal Al-Quran biarpun belum tuntas, artinya kalian punya kelebihan. Coba bayangkan, baca Quran, baca, kamu suruh baca. Aku pergi ke Kedah, habis Kedah ke Perak, habis ke Perak balik ke Kedah, suruh ulang 5 kali, bosen. Tapi ternyata Al-Quran, pahala, dan kalian tidak bosen. Ngulang. Kami bincang kepada beliau tadi, Tuan Guru kalian, kita semuanya. Kalian setelah ini semangat sayang ya. Kalian akan dihantarkan jadi ulama Rasulullah. Yang ngerti ilmu akidah, ngerti ilmu fikih, ngerti ilmu tasawuf yang sesungguhnya. Bukan tasawuf palsu. Banyak tasawuf palsu, gayanya tasawuf, tapi tidak kenal tasawuf. Baik. Dari beberapa anak yang Masya Allah. Kemudian kalian orang generasi pertama. Beberapa tahun pada di bawah. Lihat. Dengar anak. Sebodoh-bodohnya. Gelombang-gelombang awal seperti kalian akan bermanfaat besar. Sebodoh-bodohnya. Apalagi jika kalian tidak bodoh. Karena kalian berintis. Maka banggalah jadi berintis. Semangat untuk besarkan tempat ini. Dan sama perjuang, para perindu kemuliaan yang sudah berjuang dengan beliau, bismillah, lanjutkan. Jangan putus sampai sukses. Kita lanjutkan pendidikan anak-anak ini. Kemudian kami sampaikan pada yang lainnya. Perlu kita menghantarkan anak kita kepada Rasulullah. Pendidikan anak-anak kita untuk dihantarkan kepada baginda Nabi. Maka mulailah mengenalkan Nabi di rumah kita. Cuman selama ini mungkin yang dianggap mengenalkan Nabi di rumah kita hanya kita sampaikan Nabi Muhammad sifatnya macam nih. Nabi Muhammad rambutnya macam nih. Nabi Muhammad hidungnya macam nih. Nabi Muhammad matanya begini. Nabi Muhammad berjalan begini. Iya, itu syama'il. Tentang sifat-sifat Nabi SAW. Ada khasais, kekhususan Nabi SAW. Dan itu perlu untuk diketahui oleh anak-anak kita. Akan tapi ada sesuatu yang lebih dahsyat dari itu, wahai para orang tua. Dan ini sering dilupakan, ketahuilah bahwa ternyata anak-anak itu lebih mudah mendengar dengan matanya daripada dengan telinganya. Para bapak ibu harus paham, biarpun anda ngomong 1000 kata, 1000 kalimat, 1000 cerita, itu dari mulut. Tapi kalau anda beri contoh, sekali contoh, dia akan meniru. Maka kami sampaikan dengan bahasa lain, mungkin anda bingung. Anak-anak anda lebih mudah mendengar dengan matanya daripada dengan telinganya. Maka kasih contoh yang baik di rumah, wahai hamba Allah. Contoh bagaimana, dan contohnya semuanya enak. Karena Nabi adalah orang paling indah. Lihat, kami ingin menghadirkan contoh di rumah. Ternyata contoh yang perlu kita hadirkan, contoh yang dahsyat, contoh yang indah. Hari ini tidak perlu memberikan contoh perang di medan laga, tidak. Akan tapi contoh yang hadirkan Nabi adalah contoh sabda Nabi, khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Contoh yang perlu anda hadirkan di rumah anda, wahai para bapak dan ibu, adalah berperilaku baik kepada keluarga. Sebaik-baik suami adalah suami yang merasa atau ingin menjadi suami terbaik. Sebaik-baik suami adalah suami yang baik kepada istrinya. Sebaik-baik istri adalah istri yang baik pada suaminya. Ayah yang baik adalah ayah yang baik kepada anaknya.
Ibu yang baik adalah ibu yang baik kepada anaknya. Anak yang baik adalah anak yang baik kepada orang tuanya. Itulah sabda Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang terbaik kepada keluargaku. Kami mulai dari sini, keluarga ini, keluarga kita jadikan pondasi, asas berkembang dan tumbuhnya anak-anak sebelum mereka kita hantarkan ke pondok pesantren, sebelum mereka masuk sekolah-sekolah. Sadari makna ini. Maka jangan sampai di rumah Anda yang ada adalah percekcokan, perselisihan. Tolong tengok rumahmu sendiri, hai hamba Allah. Jangan tengok rumahnya orang lain. Tengok rumahmu, tengok keluargamu, tengok anak-anakmu, tengok siapa pun ada di rumahmu. Kalau ingin benar begitu cara belajar. Sebab sering di antara kita kalau mendengar petuah dari ulama yang kebayang orang lain, dirinya tak kebayang. Karena apa? Dia tidak merasa mendapatkan petuah. Karena dia bukan manusia, dia sudah batu. Tapi jadikan kita manusia yang mendengar. Maka tolong tengok rumah tanggamu. Yang sudah indah, jaga keindahan. Sebab biarpun indah, kalau tidak dijaga akan berubah. Yang indah perindah, yang belum indah ayo indah di dalam rumah tangga. Keluarga. Untuk apa itu nanti? Ada langkah-langkahnya, ada. Untuk menjadikan rumah Anda itu rumah sehat untuk tumbuhnya anak-anak. Itu ada kolam, ada sungai mengalir. Bersih. Kalau seandainya dikasih ikan akan sehat. Kalau Anda miara ayam, Anda miara ikan, dan Anda seorang pebisnis handal, miara ikan, memelihara ikan. Kalau Anda memang pakar ahli di dalam memelihara ikan, tidak akan membiarkan ikan Anda hidup di air yang tidak sehat, yang banyak virusnya, banyak penyakit yang menjadikan ikan Anda tidak berkembang atau bahkan mati. Pasti Anda akan pilihkan air sehat. Kalau Anda punya ternak ayam, lingkungan ayam sehat, jangan sampai banyak penyakit di situ. Kenapa? Karena Anda cerdas, ingin bisnis ayam Anda sukses. Anda pengen ternak kambing Anda sukses. Cuman kadang di saat bicara anak, kita tidak pernah memikirkan tentang tempat yang sehat buat anak-anak kita. Sehat untuk anak kita bukan sehat jasad saja. Sebab anak kita bukan seperti ayam potong kita besarkan lalu disembelih. Bukan. Anak kita bukan jasad saja, akan tapi anak kita ada apanya? Ada pikiran, ada hatinya. Maka yang kita jamin untuk anak kita adalah jaminan ketenangan, kebaikan, kesehatan di jasadnya, iya, di mentalnya, iya, di pikirannya, iya, dan di hatinya, iya. Bagaimana agar anak itu tumbuh subur di dalam pikirannya, subur hatinya, subur jasadnya, rumah tangga yang baik. Iya, makan sehat, iya. Tapi lebih dari itu adalah lingkungan yang sehat. Maka pastikan, wahai para orang tua. Wahai para orang tua. Dan kadang hal ini terlena, biarpun ustadz pun dia hanya mengerti ilmu halal haram fikih, tapi dunia tarbiyah kadang terlupakan. Mohon maaf ini. Menciptakan keindahan di rumah tangga, gurumu adalah Rasulullah SAW. Keindahan di rumah tangga adalah menjadikan mental anak kita sehat, hati anak kita sehat. Tumbuhnya benci dendam di anak kita karena mencontoh orang tuanya pendendam. Sifat kasar, kalimat kasar pada anak-anak karena sering meniru abah ibunya. Karena di rumahnya adalah contoh yang jelek. Tapi kalau contohnya baik, wahai hamba Allah, kalau contohnya baik, alangkah indahnya. Anda bisa membayangkan saja. Biarpun itu bayangan itu semacam hayalan, akan tapi bisa saja itu sudah terjadi di rumah Anda. Anda hayalkan, wahai ibu yang di belakang. Dengar tak ada di belakang tuh? Oke, suara? Oke, Masya Allah. Coba dengar, wahai ibu yang di belakang sana, yang solehah-solehah. Seorang anak gadis membuka pintu kamarnya. Membuka pintu kamar. Kemudian dia keluar dari kamarnya menuju ke dapur, meja makan. Ternyata di meja makan ada ayah ibunya yang lagi suap-suapan sambil cubit-cubitan. Sambil bersenda gurau. Sang anak melihat ibunya semacam itu,
Dia langsung kembali ke kamarnya, menyandarkan di kursi, lalu pejam mata, dan bersama pejam matanya yang saat itu akan masuk ke dalam diri anak bermacam-macam kebaikan, kekaguman kepada ayah ibundanya, penghormatan kepada ibundanya. Gak akan berani dia macam-macam kurang ajar pada orang tuanya. Kenapa? Ibuku sangat baik kepada ayahku, ayahku baik kepada ibuku, ibuku menghormati ayahku, ayahku menghormati ibuku. Oh, Masya Allah, tertanam banyak kebaikan di dalam dirinya. Sesaat dia melihat segitu saja, lalu akan banyak perbincangan di dalam hatinya. Kalau begitu aku tidak boleh nakal kepada ibuku. Kalau aku tidak baik sama ibuku, pasti ayahku marah. Aku tidak boleh tidak baik sama ayahku. Kalau tidak baik, ayahku marah. Terus akhirnya muncul seorang anak yang begitu mudah menghormati orang tuanya. Anak yang begitu mudah mendengar tutur kata ibundanya, mudah dinasihati. Bayangkan pandangan sesaat. Atau bahkan lihat orang tuanya ribut, ibunya melakukan kesalahan, ayahnya menegur. Ternyata teguran ayahnya dengan cara yang lembut, dan ibundanya pun ternyata langsung menyambut dan ucapkan terima kasih. Terima kasih ayah, ayah mengingatkan saya. Sayang, makasih. Sang anak melihat, langsung belajar. Luar biasa. Ibuku sudah salah, akan tapi begitu mudah menyadari kesalahannya. Kagum sang anak kepada ibundanya, kagum kepada ayahnya, karena cara mengingatkannya adalah lembut dan indah. Ini harus jadi pelajaran di rumah kita. Coba bayangkan di rumah sebelah. Rumah sebelah seorang anak gadis atau anak laki-laki keluar dari kamarnya melihat ibunya di ruang tamu. Caci maki, berantem, olok-olokan. Sang anak sudah melihat muak. Dan dia berkata, lanjutkan sampai pagi. Muak melihat ibu bapaknya setiap hari berantem. Lalu tertanam di dalam dirinya apa? Begitu kalau punya masalah, harus dengan ribut, harus dendam dan sebagainya. Sehingga menjadilah dia anak pendendam. Anak pendendam, anak yang mudah marah. Sehingga kalau nanti sekolah di luar, temannya mengucapkan kalimat sedikit saja menyakitkan, langsung berantem dan seterusnya. Belum lagi nanti kalau menikah sama suaminya juga suka berantem. Kenapa? Belajar dari ibunya yang tidak baik sama bapaknya tidak baik. Maka dari itu, wahai para perindu kemuliaan, yang mengaku ingin rindu, yang mengaku rindu Nabi, cinta Nabi, ayo, selamat tinggal kekerasan, selamat tinggal caci maki di rumah. Ganti dengan kasih sayang, ganti dengan kelembutan. Pastikan Anda jangan mengucapkan kalimat tidak baik kepada suami Anda. Banyak kebodohan, kalau marah keluar kalimat kotor. Semua nama binatang disebut Allah. Laki-laki hebat, laki-laki hebat tidak akan mencaci maki istrinya, biarpun istrinya layak dicaci dan dimaki. Wanita hebat adalah wanita yang tidak mencaci maki suaminya, biarpun sang suami layak dicaci dan dimaki. Apalagi memukul, na'udzubillah. Memukul, tidak ada orang bodoh melebihi dari dia. Itu gambaran suatu ketika ada orang mukul istrinya di siang hari malamnya digauli, itulah orang paling bodoh. Bahkan mungkin istrinya siang dicaci katanya kambing, kucing dan seterusnya, tak tahu malam hari digauli. Berarti dia menggauli kucing, tidur dengan kucing. Bukankah itu orang bodoh? Maka selamat tinggal kebodohan hari ini. Jadikan rumah tangga indah, rumah tangga yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Perlu kita biasakan dengan kemesraan, senda gurau tanpa mencaci. Kadang sendau gurau berlebihan menimbulkan cacian juga nggak boleh. Kita ingin hidup kita indah dengan pasangan dan keluarga yang indah. Itulah menjadikan putra putri Anda nyaman, tenang tinggal di dalam rumahmu. Tapi kalau sudah orang tua selalu dengan keributannya, percekcokannya, sang anak tidak akan senang tinggal di rumah. Oke. Jadi pertama apa? Jangan biasa caci maki dan biasa olok-olok. Sudahlah. Kalau Anda ingin mencaci, sadari itu adalah sebuah kebodohan. Itu kan istrimu, kenapa kamu caci? Ya namanya hidup itu tentu ada percekcokan. Tidak ada percekcokan hanya nanti kalau di surga. Bahkan Nabi pun juga pernah berselisih dengan Siti Aisyah, tapi diselesaikan dengan cara seindah-indah cara menyelesaikan. Pernah suatu ketika baginda Nabi itu punya masalah dengan Siti Aisyah. Dan sepertinya permasalahan lumayan berat, tapi beratnya Nabi dengan Siti Aisyah bukan beratnya seperti orang hari ini. Karena bagi orang hebat itu salah kecil jadi kayak gede. Merasa salah dengan pasangannya biarpun kecil kayak besar.
Sehingga sampai baginda Nabi perlu bantuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dipanggil Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, aku lagi punya masalah dengan istriku Aisyah. Maka tolong kamu jadi penengah. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, engkau nabiku, Aisyah putriku, gimana saya jadi penengah? Bingung saya. Kata Nabi, ini perintah dariku, laksanakan. Kurang lebihnya begitu. Ini kita ubah dalam bentuk cerita. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar jadi penengah. Lalu Sayyidina Nabi sebagai laki-laki bijak mengatakan begini, Aisyah, ini ayahmu jadi penengah di antara kita. Ayo, siapa yang ngomong duluan, aku atau kamu? Siti Aisyah yang memang lagi punya masalah dengan Nabi, bukan pencinta, bukan caci maki, lalu berkata, ya Rasulullah, engkau saja yang dulu. Engkau yang duluan berkata, tapi jangan ucapkan kecuali yang benar. Siti Aisyah berkata semacam itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengar putrinya mengucapkan kalimat yang secara zahir kurang pantas. Mau dipukul itu Siti Aisyah. Di saat mau dipukul, lari Siti Aisyah. Setelah lari berputar-putar, akhirnya bersembunyi minta perlindungan. Tiba-tiba berada di bawah dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, dia menghadapkan wajahnya ke wajah baginda Nabi. Dan setelah itu tersenyum, bingung. Oh, dia lagi bermasalah, tiba-tiba kok berada di bawah dadanya. Setelah itu selesai kisahnya. Tersenyum, berakhir. Kalau kita membaca dari kisah begini, menunjukkan apa? Kalau seandainya engkau punya masalah dengan istrimu, jangan sampai istrimu jadi orang ketakutan. Rasulullah lagi punya masalah dengan Siti Aisyah, tapi tetap Rasulullah sebagai pelindung pada akhirnya. Nggak ada lari. Jangan sampai jadi suami yang menakutkan. Ada suami macam monster. Ada suami macam Pontianak. Iya, Pontianak ya. Pontianak ya. Kalau di Pontianak itu kota. Ya, saya tanya, pengen tanya hantu yang paling serem apa di sini namanya? Kasih tahu saya. Pocong? Oke, pocong dah. Istrinya macam pocong. Masa hidup menakutkan? Tidak ada hidup menakutkan itu. Hidup itu mengagumkan. Jangan sampai engkau menjadi seorang suami menjaga gengsi, image, sehingga tampak menakutkan, seram. Ya, ada ustadz tuh hanya di mimbar saja seremnya. Kalau sudah di kamar nggak ada ya bunyai ustadzah. Nggak ada ustadz di kamar tuh gaya ustadz. Nggak ada ustadz masuk kamar masih ngomong, Assalamualaikum istriku, apa kabar? Mohon maaf abah mau 3 jus dulu ya. Ada nggak ada itu sebenarnya. Betul kan? Nggak ada. Di mimbar saja karena sebuah pesan. Di rumah baginda Nabi, lihat. Baginda Nabi itu kalau sudah berada di rumah begitu mesranya, seperti tidak pernah kenal peperangan. Dan begitu beraninya di saat di medan laga, seperti tidak pernah kenal kemesraan. Nabi itu pandai seni dalam bercinta. Orang hebat pandai seni membuat seni dalam bercinta. Suatu ketika Rasulullah punya, ya Rasulullah, ya Aisyah, Siti Aisyah lagi minum segelas air. Di saat Siti Aisyah minum segelas air, Nabi bagi Nabi, ya Aisyah, aku minta air yang kau minum. Gelas diberikan oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah. Setelah diterima oleh Rasulullah, diputar itu gelas. Oleh baginda Nabi dicari di mana bibir mulia Siti Aisyah nempel di bibir gelas, disitulah bibir mulia Nabi ditempelkan. Allah tidak merasa jijik dengan bekas pasangannya. Kalau bahasa sekarang adalah makan sepiring berdua. Akan tapi hari ini memang ada makan sepiring berdua waktu jadi pengantin saja. Ternyata itu pun yang nyuruh tukang kameranya. Setelah itu nggak ada makan masing-masing. Mana keindahan tidak pernah kita jaga. Ayo hidup yang indah. Kita perlu hidup indah loh ya. Dan harus kita bincangkan setiap hari ini. Anda tidak perlu bosan mendengar setiap hari. Karena apa? Dari kalimat yang sering kita perdengarkan akan mempengaruhi cara berpikir kita. Mempengaruhi pikiran kita. Perlu keindahan di dalam rumah. Keluarga seorang istri pun juga demikian. Siti Aisyah bagaimana? Ingat, 2 paling tidak. Jangan mencaci pasangan Anda. Kemudian jangan mengucapkan kalimat kasar atau mengangkat suara. Sudah sampai situ di rumah dulu. Sebenarnya ini cerita panjang kalau masalah rumah tangga. Hanya kami tidak hadirkan semuanya di sini. Anda berubahlah. Percuma Anda mau ngomong kasar. Kadang-kadang seorang suami kalau lagi ditegur, diingatkan sama sang suami, istri marah. Bisa marahnya gebrak meja, diam kau.
Ini suami macam apa? Pergi keluar rumah kalau diingatkan abang jangan gitu. Diam kau, banyak cerewet. Jangan wahai suami yang soleh. Tidak menjadikan dirimu tambah istimewa, tidak. Dengan perilaku kasarmu itu tidak menjadikan dirimu semakin terhormat, tidak. Betul, semakin ditakuti, iya. Semacam ditakuti seperti pocong tadi. Tapi bukan semakin dikagumi. Akan tapi alangkah indahnya seorang suami di saat diingatkan oleh sang istri. Kata sang istri, abang itu kan gak boleh bang. Kata Rasulullah kan gak boleh. Sang suami yang hebat akan berkata, istriku, sebelum aku nikah dengan kau, aku kira kau itu cantik. Tapi hari ini, setelah kau berani mengingatkan aku, ternyata engkau tambah cantik sayangku. Waduh, dahsyat. Besarkan hati istri saat mengingatkan. Kalau begitu, aku kasih hadiah satu anting sayang. Satu anting. Satu anting saja. Satu aja. Satu. Sang istri protes, loh kenapa abang kok satu? Kata suami, kan kamu baru satu kali mengingatkan. Jika dua kali baru dua anting. Gitu loh, maksudnya apa? Motivasi istrimu untuk berani mengingatkan. Sang istri juga demikian, di saat diingatkan sang suami, tolong. Kalau suami banting pintu, adalah suami bodoh. Kalau istri bodoh, itu mah aku yang paling berani, karena di sini cerdas semuanya. Kalau ada satu yang bodoh, saya tidak berani ngomong begini. Karena di sini cerdas semuanya, maka saya berani ngomong. Si bodoh, perempuan bodoh, kalau diingatkan sama sang suami, mukanya masam cemberut. Tahu cemberut? Diingat suami cemberut, tahu cemberut? Masam, muka masam. Apa namanya? Coba cari bahasa yang paling bagus. Bengis, mukanya bengis. Kalau sudah dia bengis itu menyeramkan. Oh tidak, cemberut menunjukkan kalau dia tak suka. Apa? Masam berkedut. Oke. Masam, betul? Oke, setuju? Coba. Seorang perempuan ditegur sama suaminya, yang kamu jangan itu loh, nggak boleh gitu. Langsung muka masam berkedut. Tak tahu nih, yang mantapnya tak enak. Oke. Kenapa kami katakan ini mah cerdas semuanya, mukanya senyum terus? Kenapa saya katakan itu bodoh? Bagaimana tidak bodoh? Tanyakan kepada siapapun di penjuru dunia kepada wanita. Mulai kapan masam berkedut bikin tambah cantik? Manusia, wanita umumnya setiap hari berdandan. Ya, moles berdandan pakai bedak 1 senti. Pengen dipandang cantik, tak taunya dirusak dengan masam berkedut. Bukankah itu orang bodoh? Mulai kapan masam berkedut bikin suami terpesona? Gak ada. Jangan khawatir, ini orang cerdas. Saya berani ngomong sama orang cerdas. Kalau ada satu aja yang bahlul, nggak berani, nanti takut lempar batu saya. Ini mah orang wanita istimewa. Kalau Anda diingatkan suami Anda, langsung bilang, abang, aku kira abang dulu ganteng ya. Ternyata abang sekarang berani tegur, berani ingatkan aku. Aduh, ternyata abang lebih ganteng lagi. Oke, nanti malam abang, jangan khawatir. Kasih kabar gembira, indah hidup itu semua itu, jangan muka masak seminggu lagi, 1 pekan. Allah, muka berkedutnya 1 pekan. Subhanallah. Kemudian kurang lebih seperti itu. Jangan ada percekcokan di rumah. Namanya percekcokan selalu ada. Akan tapi ayo segera berdamai. Demi siapa? Anak-anak. Agar tumbuh baik anak-anak di rumah kita. Kemudian yang terakhir adalah singkat saja, hadir dalam kehidupan anak-anak. Tolonglah Anda di saat bersama anak Anda. Mungkin yang di pesantren begini lagi pulang di rumah Anda. Anda kalau bisa libur ambil cuti. Atau bagaimana? Anda membersamai mereka. Jangan Anda sibuk dengan segenggam alat namanya handphone. Jangan Anda sibuk dengan televisi. Akan tapi seringlah bercengkrama, diskusi, bincang-bincang, bual-bual dengan anak-anak. Besarkan hati mereka. Yang menghafal Quran, Anda pura-pura bertanya, yang mana hafalannya? Biarpun Anda tidak bisa baca Quran, pura-pura bisa baca, tak apalah. Yang penting anak saya pengen dengar. Besarkan hati anak-anak. Yang menjadi musibah hari ini, anak mau bincang sama ibunda yang nggak bisa mamanya sibuk dengan media sosialnya. Apa sih? Allah, Masya Allah. Sampai itu model mama yang model begini, ini kalau lagi masak, handphonenya singgah di sini. Kebayang siapa yang buat ilustrasi? Besar ke sini. Handphonenya dimasukkan di sini karena tidak punya headset. Sambil bilang dia, Allah, ini macam mana? Malu Anda sebagai seorang istri, suamimu ada di sampingmu, ternyata Anda main handphone.
Sholat saja perlu Anda kurangi sholat sunnah. Jika suami datang, jangan sholat sunnah, sambut dia. Jangan perbanyak sholat sunnah, kurangi sholat sunnahmu demi suamimu. Suami yang katanya ahli ibadah, ahli sholat, ternyata istrinya ingin diajak bincang-bincang, berbincang-bincang dengan istri, lebih gede pahalanya daripada sholat sunnah. Loh, indah dengan Allah dan Rasulnya. Ayo mau apa? Ternyata hidup bahagia itu indah. Hari ini hadir bersama anak-anak. Tolong ya, handphone. Kalau perlu di rumah sudah ada peraturan, no handphone. Kalau Anda ingin telepon, Anda minta izin. Sayang, abinya mau telepon no ya. Anda kerja di office pulang bawa laptop, jangan dibuka dulu kecuali minta izin. Sayang, abinya belum selesai kerja di kantor, boleh minta izinnya? Sebentar saja. Setelah itu sesaat-saat menyapa. Sayang, ntar ya, abinya menyelesaikan. Oke. Bukan di pojok nonton video. Biarpun video Bu Yahya sah, nggak perlu Bu Yahya. Saya pengen dekat sama Bu Yahya. Nggak usah, suamimu. Alasan Bu Yahya, nggak ada. Suamimu penting, kecuali Anda melihat bersama dengan suami, tolong. Tapi ya jangan sombong, apalagi kadang-kadang kesombongan. Kalau sudah nonton begini ini, orang sombong ketahuan, suami sama istri. Karena beda saja, kalau dekat kadang-kadang ketahuan. Kalau jauh kan ketahuan, kalau dekat ini, orang sombong itu susah dinasihati. Misalnya macam ini, suami istri berdampingan. Kalau Buya lagi ngomong tentang wanita yang baik adalah begini. Sang suami langsung nyelek, tuh denger tuh. Di saat Jam'an bicara istri yang baik adalah begini, suami yang baik adalah begini, istri yang sudah dengar bang. Bukan begitu. Kalau Anda ingin belajar untuk dirimu sendiri, oke, hadir dalam kehidupan anak. Tolong di rumah tinggalkan segala kesibukan, utamakan anak. Hadapkan kalau bicara wajahmu dengan anak. Kemudian tolong, ayo kalau bicara yang lembut, kemudian jangan cukup bicara dengan lesanmu. Waktu yang kita bicara dengan kulit, sentuhan. Berapa kali Anda berbicara dengan Anda mohon maaf, begini. Sayang, gimana sayang? Ayo, ngaji ya, belajar ya. Belajar ya, jangan kebodoh kayak mamanya ya. Gitu, teriak-teriak, apa itu? Dengan sentuhan sayang, ayo ngaji sayang. Ayo. Allah indah. Cuman waktu. Insya Allah ketemu lagi. Lebih baik janji daripada tanpa janji. Kalau janji mengikat, insya Allah. Insya Allah hadir dalam kehidupan anak-anak. Anda pastikan di rumah Anda sudah mulai kehidupan. Kenapa? Hadir bersama keluarga. Itu akan apa tadi? Membuka jalur agung namanya komunikasi. Retaknya rumah tangga karena susahnya komunikasi. Istri mau ngomong sama suaminya nggak bisa karena suaminya sibuk dengan handphonenya. Di saat ditegur, abang, aku mau bicara dengan abang, abang main handphone, abang main handphone terus. Kata suaminya, pasti berusaha. Ini penting, bisnis. Wassalam bisnis. Istri juga begitu. Ini mau masak. Masak kenapa harus buka handphone? Beralasan. Kenapa banyak alasan? Sehingga apa? Komunikasi terputus. Kalau sudah komunikasi terputus, pendidikan akan rusak. Masa depan anak nggak kita bincangkan. Problem anak nggak kita bincangkan. Membangun keindahan masa depan nggak ada dibincangkan. Nggak ada komunikasi. Sehingga di rumah dingin. Biarpun katanya kumpul serumah, katanya sang anak putri di pojok sana, anak laki-laki di kamar sana, ayahnya nggak tahu di mana, ibunya. Biarpun kadang berdampingan di sini, ternyata ngadep ke sana, ketawa sendiri. Tapi ketawanya bukan dengan pasangannya. Sama apa? Sama handphone. Problem ini. Kita ingin merubah kehidupan kita hari ini, insya Allah, dengan keindahan. Karena kami ada janji dengan jadwal. Ada live, kita harus setelah ini acara di Cirebon sana. Maka kita harus ngambil satu tempat. Untuk biasanya malam Selasa ini acara hikamnya Imam Haddad. Dulu kita baca hikamnya Imam Ibn Athaillah Sekandari. Dan sudah selesai nanti sebetulnya pukul 9 sini. Cuman kita tunda menjadi pukul 9.30 atau 9.25. Biasanya tepat waktu. Maka sampai di sini senang ya anak-anakku, para penuntut ilmu, semangat. Dan kalau ingin menghafal Quran, sayang, kamu harus happy ya. Tidak boleh muka masam, muka apa tadi lupa? Masam berkedut, susah. Panjangan. Kalau kamu masam berkedut, gak mudah hafal Quran. Jadi kamu senyum. Kalau hafal Quran senyum dulu. Ini yang pernah dibaca Rasulullah. Pahalanya Masya Allah. Ini kalamullah. Kalau sudah mulai senyum, kamu hafal. Jangan, nanti hafalannya hilang. Nanti gimana setoranya nih? Boy, kan pusing dulu. Harus senang, happy. Kamu happy, tambah cerdas. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad.
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, jaga rumah tangga kami. Wujudkan keindahan, keharmonisan, kebahagiaan di dalam rumah tangga kami Allah. Engkau maha kuasa ya Allah. Dengan kelemahan kami dalam menghadapi rumah tangga kami, dengan kebodohan kami mohon berikan kepada kami kebahagiaan ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ini ada suami istri yang sering cekcok berselisih dengan pasangannya, kami mohon lembutkan hati mereka mulai saat ini Allah, sehingga mereka mudah berdamai dengan pasangannya, hingga mereka semakin indah di dunia hingga kelak di surga. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami agar kami mudah mengabdi ya Allah. Jangan kau kurangi sedikit pun ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka, anak-anak kami jaga mereka, muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, yang kami lihat wajah-wajah mereka saat ini, anak kami yang nomor 1, anak kami yang nomor 2 ya Allah, anak kami yang nomor 3 ya Allah, anak kami yang nomor 4 ya Allah, anak kami yang nomor 5, nomor 6 ya Allah. Anak-anak kami itu ya Allah, keluarga kami, saudara-saudari kami, jaga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, muliakan kami dan muliakan mereka semua. Mudahkan kami menghantarkan mereka kepada kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, para santri yang belajar di tempat ini, yang belajar dengan para masyayikh, para kiai yang ada di kiri kanan tempat ini, muliakan mereka ya Allah. Dan kami mohon berkailah tempat ini ya Allah, berkailah yang mengurusi tempat ini ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang di tempat ini. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram. Mata kami ya Allah sering melihat yang haram di alam nyata dan di alam maya. Kami mohon ampuni mata kami ya Allah, jangan hukum mata kami karena dosa-dosa itu ya Allah. Hentikan dari kehinaan-kehinaan itu ya Allah. Engkau maha kuasa ya Allah. Ampuni mata kami, ampuni telinga kami, ampuni anggota tubuh kami. Jauhkan kami dari khotimah zina. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan. Zina yang hina di diri, zina hina di keluarga, zina hina di masyarakat, zina hina di dunia, zina hina di akhirat. Zina yang hina. Kami mohon jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang busuk itu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset, terjerumus dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah. Jauhkan dari zina ya Allah. Ampuni ya Allah. Tutup aibnya ya Allah, sehingga tidak terhinakan di dunia, dan tutup aibnya di akhirat sehingga tidak Kau hukum. Buka pintu halal untuknya, dan jauhkan kami dari menggunjing berzina. Jauhkan kami dari menggunjing pendosa ya Allah. Ampuni kami dari dosa-dosa ya Allah. Para tetangga-tetangga pesantren ini, muliakan mereka ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Juru damai di negeri ini ya Allah. Juru damai di negeri ini ya Allah. Kami mohon berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pengen doa cari. Amin amin. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahu fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudun wa ruhan wa la mahruma. Ya Allah,
bukalah pintu kami, pintu hati kami ya Allah. Bagaimana yang telah didoakan oleh Buya tadi ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah ya Allah. Bukakanlah hati kami dan hidupkanlah kami dalam keadaan kasih sayang dengan kelembutan. Berikanlah kami akhlak macam mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum alaihi wassalam. Ya Allah, berikanlah hati-hati kami ini hati yang sungguh mudah untuk menyatimu dan berselawat ke atas Nabi-Mu. Cintakanlah kami pada orang yang cinta padamu, cinta pada kasih. Cinta dan kasih pada Nabi-Mu dan kasih pada kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami untuk hidup dalam keadaan iman, dalam keadaan kasih sayang, dalam keadaan menghidupkan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, halupakanlah kami untuk menuntut ilmu, untuk menghafal Al-Quran, membaca Quran dan berselawat ke atas Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uruskanlah rezeki kami, itu juga hutang-hutang kami, mudahlah kami, lunaskanlah ia dengan mudah ya Allah. Dan mana yang sakit di kalangan kami, sihatkanlah mereka ya Allah. Terutama saudara mereka kami, itu juga kenalan kami yang seagama yang kami sama ada di Malaysia ini, di Indonesia dan di mana pun, khasnya di Palestin. Macam mana telah didoakan tadi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bijahi sayyidina Muhammadin Mustafa